Aku dikutuk ibuku menjadi sebuah pulau. Si Mardan. Begini kisahku. Dahulu kala di sebuah desa di Tapanuli, Sumatera Utara, hiduplah seorang janda tua yang miskin dan anaknya laki-laki yang bernama Mardan, yang tak lain adalah aku. Ayahku sudah lama meninggal saat aku masih kecil. Aku dan ibuku tinggal di sebuah gubuk kecil yang menjadi tempat tinggal kami. Sehari-hari aku membantu ibuku mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar demi memenuhi kebutuhan kami. Terkadang ketika musim hujan tiba dan tidak ada kayu bakar, aku dan ibuku hanya bisa makan singkong untuk makanan kami. Hingga suatu hari aku berniat ingin mengubah nasib dengan pergi merantau. Aku lalu meminta izin kepada ibuku. Mengetahui aku anak sematawayangnya ingin pergi merantau, ibuku dengan berat hati dan sedih harus melepas anaknya pergi. Hingga keesokan harinya sebelum pergi, ibuku menitipkan pesan agar selalu ingat kepada ibu apapun keadaanku dan kelak harus segera kembali setelah sukses. Mendengar nasihat ibuku, aku menjawab dengan yakin akan segera kembali ketika kelak aku sukses nantinya. Aku lalu pergi berjalan dan meninggalkan kampung halamanku menuju ke negeri seberang dengan harapan akan sukses. Aku berjalan menuju Tanjung Balai. Disitulah aku memilih untuk mengadu nasib. Bertahun-tahun di Tanjung Balai, aku bekerja dengan sangat keras hingga lupa dengan keadaan ibuku yang ada di kampung. Aku bekerja sangat keras hingga usahaku berhasil dan memiliki kapal yang banyak sehingga aku menjadi salah satu orang yang terpandang di kota tersebut. Sukses dengan hasil kerja kerasku, aku pun menikah dan memilih menetap di kota tersebut dan menjadi saudagar kaya yang terkenal hingga namaku tersohor sampai ke kampung halamanku. Ibuku yang mengetahui anaknya telah sukses di perantauan merasa senang sekaligus sedih karena aku tak kunjung pulang ke kampung halamanku untuk menemui ibuku. Karena rasa rindu dengan anak kesayangannya, ibuku pun nekat untuk menemuiku di Tanjung Balai. Dengan berjalan kaki puluhan kilometer, ibuku pun menemuiku. Hingga sesampainya di rumahku, aku terkejut melihat sesosok ibu tua yang tak lain adalah ibuku. Melihatku di hadapannya, ibuku langsung memelukku dan berkata, "Anakku, si Mardan anakku." Belum sampai erat memelukku, aku langsung menangkis dan berkata, "Bukan ibu macam kau ibuku." Aku malu jikalau istriku mengetahui ibu tua miskin itu adalah ibuku. Setelah menangkis dan berkata kalau dia bukanlah ibuku, aku lalu pergi menuju kapalku yang bersandar di dermaga dan meninggalkan ibuku. Melihat perlakuanku, betapa sedih dan hancur hati ibuku. Dia pun tak kuasa menahan air mata. Setelah diperlakukan kasar olehku, ibuku lalu berdoa sembari memegang payudaranya dan berkata, "Kalau dia adalah anakku, tunjukkanlah kebesaranmu," sahut ibuku lalu pergi. Usai berdoa, tiba-tiba turun angin kencang disertai ombak yang mengarah ke kapal layar milikku sehingga kapalku tersebut hancur berantakan. Tubuhku tenggelam dan berubah menjadi sebuah pulau bernama Simardan. Di perjalanan pulang dengan berjalan kaki puluhan kilometer menuju kampung halaman, ibuku yang sudah tua dan lelah tidak kuat lagi meneruskan perjalanan hingga ibuku meninggal di tengah perjalanannya. Masyarakat setempat lalu membuat tugu yang merupakan tugu peringatan sekaligus tempat ibuku dikuburkan. Tugu tersebut sampai sekarang masih ada dan letaknya berada di Desa Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.